Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Muttaqin, untuk mengerjakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita melapangkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita masih setia dan tetap istiqomah untuk mendengarkan tausiah ataupun kultum kita pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini akan disampaikan oleh ibu kita, Ibu Ismayati, untuk menyampaikan tausiahnya. Langsung saja pada Ibu Ismayati kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka sholat berjamaah. Adapun yang ingin saya bagikan atau berbagi ya Pak ya, saya di sini bukan sebagai ustazah. Ya, bagi saya kultum ini masih sangat asing. Biasanya saya kultus kuliah 100 menit, tapi bidang ilmunya lain Pak. Tapi ini ya, kita tentu tidak mungkin menyampaikan bidang ilmu yang saya pahami atau yang saya biasa berikan kepada mahasiswa saya di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan hal ini saya belajar. Jadi belajar itu Bapak sepanjang hayat kita masih kita hidup, kita dituntut atau wajib belajar. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kultum saya pada pagi hari ini yaitu tentang kewajiban membaca dan menuntut ilmu di dalam Islam. Karena dalam Islam membaca dan menuntut ilmu itu adalah kewajiban yang sangat ditekankan. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis, yaitu kalau untuk membaca surat yang pertama turun dari Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yaitu surat apa Pak? Al-Alaq, ya, yang bacaannya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi surat Al-Alaq ayat 1. Jadi di sini artinya apa Bapak-bapak Ibu? Kita diwajibkan menuntut ilmu seperti ini ya, majelis ilmu. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah termasuk menuntut ilmu, ya. Nah, jadi belajar itu sepanjang hayat. Jadi bahasa dunia sebelah sana itu, belahan barat ya, lifelong education atau lifelong learning. Jadi dalam Islam memang kita belajar untuk selagi kita masih hidup dan bernafas, kita dituntut untuk menuntut ilmu dan belajar. Belajar bagaimana caranya? Sekarang media pembelajar banyak yang tersedia tanpa bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke, kalau mahasiswa saya sekarang sudah enggan ke perpustakaan, ya Pak ya. Kalau bapak ibu-ibu itu sekarang karena sudah ada media ini, media sosial, ya tentunya kita sudah bisa akses ilmu dan membaca di mana saja. Ya tentunya dengan kita membaca kita bisa dapat ilmu dan pelajaran. Jadi ini Bu, kewajiban. Apalagi namanya membaca. Jadi seperti yang sudah ditekankan dari dalam surat Al-Alaq ayat 1 itu, ya, kita wajib ya belajar, wajib menuntut ilmu, apalagi namanya ilmu Islam. Ya, kalau saya di kampus itu ya ilmu saya library science, yaitu ilmu perpustakaan, itu membaca. Jadi mahasiswa saya itu, kalau saya diberikan mata kuliah dan namanya minat baca, Bapak Ibu-ibu. Jadi mahasiswa sekarang kan, jangankan mahasiswa, bapak-bapak ibu-ibu dia sudah ingin membaca buku, ya, lebih suka membaca ini di medsos, kan gitu. Di mana saja kita berada kita bisa. Kalau buku, ya kita harus cari akses ke rak buku, dibawa ke meja, ya. Artinya waktunya betul-betul tersedia, kan begitu. Tapi kalau ini, ya di mana saja kita bisa membaca dan menuntut ilmu. Tapi hati-hati bapak-bapak ibu-ibu, di medsos ini tidak semuanya valid atau tidak semuanya benar. Ya, kita hati-hati mencari informasi atau browsing di media sosial, ya, karena sekarang berita-berita orang berpacu dengan berita-berita bohong, berita hoax, kan begitu. Jadi kita harus selektif atau hati-hati di dalam mencari ilmu atau menseleksi ilmu pengetahuan. Kita harus cari kebenarannya. Jadi mahasiswa saya itu kalau dia baca di medsos atau saya suruh cari tugas jurnal atau e-book atau e-jurnal gitu, saya minta linknya, nah, terus minta ISBN atau ISSN-nya. Artinya apa? Buku atau jurnal itu terakreditasi atau terdaftar ya di badan hukum. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hati-hati ya mengakses di medsos. Ya itu Bu ya, kewajiban membaca. Jadi perintah membaca itu adalah tertera dalam Al-Quran. Jadi yang kedua, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya.
Kenapa Pak, Bapak Ibu-Ibu? Ini sesuai dengan sabda Rasul, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, apalagi mempelajari Al-Quran dengan isinya, hanya tidak sekedar membaca. Jadi kadang-kadang memang kita sedih juga ya, kadang-kadang ibu-ibu kita masih belum bisa lancar membaca Al-Quran gitu. Jadi tidak ada salahnya ibu-ibu atau bapak-bapak yaitu belajar dengan anak atau cucu. Saya sering ditegur anak saya, Mama Zaki udah pulang dia. Sering saya baca Al-Quran, kalau dekat dia kan tanpa melihat Quran, dia bisa, itu Mama salah, itu tidak begitu caranya Mama. Sering ditegurnya saya. Perasaan saya udah benar membacanya, begitu. Jadi kita tidak usah malu, segan anak atau cucu kita. Cucu kita tuh lebih pintar dari kita, apalagi sekarang. Cucu-cucu anak-anak sekarang udah canggih-canggih ya. Duluan dia mengetahui tentang apa lagi dengan adanya media sosial ini. Dia lebih pintar dari kita browsing di medsos gitu. Jadi itu, jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu yang belum fasih gitu ya, kan ada guru-guru tahsin. Kalau ibu-ibu kita ada Bu Mar yang mengajarkan tahsinnya. Beliau ini bersedia hari bulan puasa nih, karena kalau ibu-ibu wirid keempat ya, Jumat keempat atau kelima itu kita tahsin di sini. Kita selalu himbau ibu-ibu kita. Jadi itu Bu, walaupun perasaan kita udah bagus ya, tetapi ya salah kita membaca, harus ada yang mengoreksi kita membaca Al-Quran. Kalau salah membacanya, tentu salah artinya. Bukan dapat pahala, malah kita dapat dosa, kan begitu. Jadi itu ibu-ibu ya. Yang keduanya wajib ya, sebagai seorang muslim tuh wajib kita menuntut ilmu, membaca. Karena gampang sekarang. Mahasiswa saya suruh ke perpustakaan, padahal dia mahasiswa ilmu perpustakaan, dia enggan ke perpustakaan. Ngapain Bu? Katanya perpustakaan jauh jaraknya. Ya kalau wifi gratis, bisa di mana saja kalau di kampus, kan begitu. Nah jadi, itu tadi. Sekarang memang membaca itu di mana saja. Saya Bu, Bapak salut sama orang tua saya. Umurnya sudah 88 tahun. Tapi beliau itu tidak pakai kacamata baca Al-Quran, membaca. Itu kertas-kertas dulu waktu dia masih belum setua itu, bungkus-bungkus ikan asin kalau belanja di pasar, bungkus-bungkus apa saja dulu kan orang bungkus beli ikan asin atau beli belanja di pasar pakai bungkus kertas yang ada tulisannya gitu ya, atau bungkus yang yang diketik gitu ya. Itu beliau baca saking harusnya orang tua tuh. Kalau buku-buku apa-apa diletakkan dia habis dibacanya. Jadi apa Bu? Dia lambat pikunnya. Jadi ternyata kalau kita rajin membaca, itu tak salah saya tuh otak kiri kita itu berfungsi. Tapi kalau kita udah mulai tua, yang mulai 40 atau 50 tahun itu, kalau otak kita tidak difungsikan, tidak sering membaca atau melihat, membacakan sekarang tidak harus pakai buku, pakai media sosial juga bisa. Itu otak kita tidak jalan. Jadi mempercepat kita pikun. Jadi kalau kita banyak membaca, insya Allah ya memperlambat kita pikun. Karena pikun itu akan datang sendirinya kalau kita tua. Tapi kalau bisa kita antisipasi, ya insya Allah dengan membaca, apalagi membaca Al-Quran dengan terjemahannya. Ya.
Ya, itu yang kedua. Yang ketiga atau keutamaan ilmu dalam Islam. Islam memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Setingkatkah, dua tingkatkah, tergantung kualitas ilmunya gitu ya. Jadi berilmu, beriman, berilmu, beramal, begitu. Terus jalan. Berilmu tidak diamalkan juga tidak. Artinya berilmu tanpa iman sama dengan rumah tanpa fondasi begitu. Nah, jadi itu tiga hal yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita sebenarnya. Iman, ilmu, amal. Jadi berilmu kita, beriman, berilmu dan diamalkan. Amalkan artinya kita praktekkan. Ya, nah, kita sebagai contoh di dalam keluarga saja, bapak-bapak, ibu-ibu, kita keluarga kecil kan, keluarga kita kan keluarga kecil. Bapak adalah kepala rumah, ibu juga itu sudah merupakan contoh bagi anak-anak atau cucu kita. Nah, jadi itu ilmu yang kita dapatkan, yang kita amalkan, kita praktekkan. Kalau bisa ya berbagi itu kan enak ya Bu ya, bapak-bapak. Apalagi berbagi uang ya, berbagi uang enak sekali kan gitu. Jadi berbagi itu enak. Berbagi itu tidak hanya uang, berbagi itu ilmu. Ya. Apalagi bapak-bapak berbagi yang dianjurkan oleh Islam, ya, saling menasihati, ya, saling mengerti gitu ya. Jadi itu juga bagian dari berbagi. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Itu tidak dalam Al-Quran Bapak Ibu. Jadi kalau kita berilmu ditinggikan derajat kita oleh Allah. Jadi makanya kita harus wajib menuntut ilmu. Sekarang ibu-ibu sambil masak, ibu bisa putar ya, mengaji kah atau tausiah kah ya, itu kan juga menuntut ilmu. Sambil mengaji, sambil masak di dapur, sambil beres-beres kan, ibu kan tugasnya banyak ya, beres-beres rumah, ya itu tadi, itu juga sebagian ya kita menuntut ilmu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah bahagian dari jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita tidak beriman, tidak berilmu, dan tidak beramal. Diamalkan, ya kita merugi. Tapi kalau itu kita amalkan, kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi udah 7 menit, 10 menit udah Pak ya. Jadi untuk kesimpulan pada kultum pagi ini, saya dapat menyimpulkan dalam Islam membaca dan menuntut ilmu bukan hanya dianjurkan, ya, tetapi merupakan kewajiban. Ya, ilmu menjadi kunci untuk memahami agama, memperbaiki kehidupan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, belajarlah. Ya. Oleh karena itu, setiap Muslim harus berusaha dan terus-menerus belajar sepanjang hayat. Itu tadi
dalam bahasa asingnya lifelong education, belajar sepanjang hayat dan sepanjang hidup kita. Saya dulu bapak-bapak, ibu-ibu ya, umur 48 saya kuliah ke Jogja lagi. Yang kawan-kawan saya itu umur 25 antara 30. Letting anak tibanya. Tapi bagaimana? Saya harus, karena udah taken kontrak. Saya dulu karyawan, pegawai. Tahun 83 saya udah masuk di Mila itu sebagai pegawai. 1983 baru setahun berdirinya Mila. Sampai 2008. Setelah saya kuliah, saya sambil kerja, sambil ngurus anak gitu ya. Sambil suami ngurus anak, selesai mahasiswa reguler saya selesai juga, ya kan gitu. Ya ternyata saya lihat mahasiswa saya itu lebih cepat selesai yang non-rek itu bapak-bapak ini ada yang udah putih, kumisnya rambutnya masih semangat kuliah. Ya, tapi kini tidak bisa lagi, ada peraturannya dari Dikti umur 50, 40 ke bawah tidak diterima lagi untuk S1 gitu ya. Kalau dulu terima aja Pak, apa motivasinya? Saya tanya, apa motivasi Bapak untuk kuliah udah tua-tua begini? Kalau untuk pangkat saya nggak bisa lagi Bu, katanya. Tamat kuliah saya udah pensiun, katanya. Memotivasi anak dan cucunya, itu saja motivasinya. Dan juga dia bilang menuntut ilmu kan sepanjang hayat Bu. Iya betul saya bilang. Ya, jadi beda Bu ya, orang yang luas ya, bertambah luas ilmu pengetahuannya. Jadi dia ya itu motivasinya untuk bisa memotivasi anak dan cucunya itu maksudnya. Jadi menuntut ilmu ini ya saya lihat lebih di kampus itu lebih cepat selesainya bapak-bapak atau non-rek. Buktinya saya yang paling tua, 5 orang dikuliahkan ke Jogja. 2 tahun saya di Jogja, alhamdulillah bapak izin. Saya 2 tahun, anak saya yang kecil, Zaki itu baru umur 4 tahun dibawa bapak kemana-mana. Ya demi itu tadi. Alhamdulillah saya pula dulu yang selesai dari bayaran pada yang muda-muda. Kenapa? Yang muda-muda itu kota Jogja tahu Bapak, kota wisata ya, mereka pulang kuliah pergi mana-mana kalau mumpung kan gitu. Saya enggak, saya misah kos dari mereka karena saya tidak bisa mengikuti dunia mereka. Saya kos dekat kampus. Jam 6 tuh udah kuliah Pak. Jam 6 di Jogja, di sini sudah 1 jam makanya gitu ya Pak ya. Nah, di sini udah jam 7, 1 jam cepatnya gitu. Jam 6 kami udah mulai kuliah. Jam 4 udah sholat subuh, mandi langsung ke kampus. Pakai jalan Pak, jalan sendiri selama 2 tahun saya kuliah. Alhamdulillah, saya pula yang selesai duluan. Nah, begitulah Pak. Jadi tidak ada artinya, oh saya udah tua. Jadi sekarang saya kalau disuruh sekolah lagi, nggak sanggup lagi Pak, nggak sanggup lagi. Umur udah 16 tahun terbalik. Berapa 16 terbalik Pak? 61. Nggak wajib lagi. Saya 4 tahun lagi udah pensiun. Kami nggak wajib umur 50, nggak wajib S3. Karena apa? S3 itu lama selesainya, tidak dibiayai. Kalau S2 kita dikasih biaya, gaji kita hidup. Ya. S3 nggak dibiayai, biayanya mahal. 1 semesternya 12 juta. Nah, jadi saya rasanya nggak sanggup kata Bapak. Udahlah, pusing nanti gitu Bapak. Jadi enggak. Ditawarin juga, tapi ditawarin ini ya itu tadi biaya sendiri, semua sendiri gitu ya. Jadi tidak, ya kalau secara formilnya enggak lagi, tapi kita dituntut, namanya dosen itu dituntut selalu belajar. Karena sekarang mahasiswa itu lebih pintar dari kita. Cuman masalahnya kita aja duluan selesai, duluan dari dia lebih pintar dari kita. Jadi kita kalau tidak belajar setiap hari mau pertemuan,
Ya, kadang PAU juga kita dibuatnya anak itu. Ya, itu tadi. Jadi kita sekali lagi, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu, membaca, menuntut ilmu itu wajib dan sepanjang hayat. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rismayati yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.